Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wal afiah, senantiasa diberikan panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali bahwa pertemuan kita pada malam hari ini, yang sebelumnya kita sebulan penuh telah menjalankan daripada kegiatan Syahrul Mubarak, bulan Ramadan, dan kita berharap apa yang sudah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umat baginda Rasul. Mudah-mudahan istiqomah dalam manhaj dan sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Majlis Al-Dzakir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita akan mengawali daripada taklim kita yang senantiasa kita lakukan setiap pekannya atau setiap minggunya, dengan kita membahas ataupun mengaji tentang Al-Quran, tentang tafsir, kandungan dan sebagainya. Namun sebelumnya masih di bulan Syawal, ya, bulan penuh peningkatan dalam maknanya seperti itu, maka bagusnya kita sama-sama merenungi daripada apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan kita sampai jumpa di bulan Syawal. Ya, kita berharap semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita saling bermunajat kehadirat Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Jadi semoga apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu amin wa antum bi khair. Jadi sepanjang hayat, sepanjang waktu setahunan itu kita senantiasa dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi maknanya taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Kemudian tradisi di Indonesia, mohon maaf lahir dan batin. Apalagi yang selalu ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi dalam tradisi Islam, ya, hari raya itu adalah hari kemenangan. Hari raya itu adalah hari di mana kita diperbolehkan untuk makan, Idul Fitri, ya, untuk bisa makan kembali. Yang sebelumnya kita menahan diri untuk tidak makan dan minum di bulan suci Ramadan. Kemudian datanglah hari raya Idul Fitri, ya, kembali untuk makan lagi, maksudnya itu. Maka dalam undangan itu kita makan nasi kebuli nantinya gitu. Ya, itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, ya, saya secara pribadi mengucapkan Idul Fitri, ya, selamat hari
Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Pada para jamaah semuanya, apalagi sahibul majlis, sahibul khadimul majlis, Pak Haji Ramayuli beserta keluarga, Pak Ju beserta keluarga, dan semua ibu-ibu yang mohon maaf nggak bisa sebutkan satu persatu, namun ikatan persaudaraan di antara kita mudah-mudahan senantiasa terjalin dengan baik, dan itu merupakan ajang sebagai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah persaudaraan insaniyah. Jadi banyak macamnya. Kita diikat dengan ikatan al-ukhuwah al-islamiyah. Tuhan kita sama, ya, kiblat kita sama, bacaan ngaji kita Qur'annya sama, ya. Jadi nilai-nilai Islam yang kita jalankan juga sama. Maka senantiasa kita baca doa itu kan, raditu billahi rabba, bahwa kami rela, kami ridha bahwa Allah Tuhan kami, wabil islami dina, bahwa Islam adalah agama kami, wabin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya wa rasulah, sebagai nabi, bahwa rasul yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita dan sebagai rasul kita, ya, rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wabil Qur'ani imama wa hukma, dan Quran ini menjadi sebagai apa? Imam, ya, pemimpin buat kita, ya, wa hukma, dan sebagai sumber hukum. Jadi wabil ikhwan wabil muslimina ikhwana, dan orang-orang muslimin ini adalah saudara-saudara kita, saudara seakidah. Ya, maka dalam momentum bulan Syawal, momentum Idul Fitri, momentum saling bermaaf-maafan, nah itu semuanya terjalin dalam al-ukhuwah al-islamiyah. Maka dalam surah Al-Hujurat nanti bisa ditadaburi ayat 9 sampai 10 sampai 13 nantinya, itu berkaitan dengan ukhuwah al-islamiyah. Ayat 10, 9, 10, 11. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sungguh orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka ketika ada konflik, ada perseteruan, maka fa aslihu al-islah, ya, fa aslihu bainakum la'allakum turhamun. Jadi di situ, karena memang spirit untuk persaudaraan itu sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Nilai-nilai Islam itu bersaudara, saudara dalam ikatan akidah yang sama, ya, ikatan akidah yang sama. Lebih-lebih nanti ikatan kekeluargaan, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Maka dalam hal itu, dalam Islam selalu dikembangkan untuk menjaga persaudaraan, silaturahim, ya. Maka di momentum Idul Fitri itu silaturahim yang dikedepankan, ya. Silaturahim, saling berkunjung, walaupun tidak boleh mudik, tetapi media untuk bisa menyampaikan pesan itu ada banyak, ya, melalui WA, melalui telepon, melalui berkirim dan sebagainya. Jadi spirit kebaikan yang ditawarkan dalam Islam itu begitu banyak. Spirit persaudaraan, spirit daripada silaturahim, ya. Man arada ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan segala urusannya, diperbanyak rizkinya, maka sambunglah tali silaturahim. Nah, itu. Momentum Lebaran, momentum Idul Fitri, hari raya umat Islam ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hari raya umat Islam, bergembira kita, bisa bertegur sapa, menjalin silaturahim. Walaupun di luar itu juga kita telah menjalin silaturahim. Maka spirit kebaikan yang ditawarkan dalam Islam itu senantiasa kita syukuri, dan ini merupakan dari syiar dari Allah Subhanahu wa taala.
setelah itu kita beraktivitas kembali. Ya. Maka fa idza faragta fansub. Setelah selesai satu pekerjaan, Ramadan udah selesai, masuk bulan Syawal sebagai bulan peningkatan. Jadi spirit kemarin Ramadan jangan sampai kita tinggalkan lagi. Ya. Walaupun memang nanti ada naik turun pasti. Ya, ada naik turunnya. Tetapi semangat untuk tetap untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita upayakan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka taklim ini, maka kita harus semangati lagi. Tajdidun niyah, diperbarui niatnya. Tajdid an-niyah. Tajdid itu apa? Pembaharuan. An-niyah. Jadi tajdidun niyah li talabil ilmi lillahi ta'ala. Mencari ilmu karena Allah. Karena mencari ilmu ini kadang-kadang berat. Untuk kebaikan kadang-kadang berat. Ada aja gangguannya. Setan sana, setan sini, ada aja. Giliran perbuatan buruk gampang, mudah. Nah itulah. Jadi untuk istiqomah bagaimana? Ya selalu pautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan. Ya Allah, ini udah masuk bulan Syawal, udah mulai lagi taklim mingguan, udah mulai lagi ngaji lagi, dengerin lagi ustaz ceramah, dengerin lagi kita kumpul-kumpul lagi. Udah, bismillah. Thalabul ilmi lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi, mungkin udah hafal ya, yang Ustaz Abdul Rahman sampaikan. Apa? Innamal a'malu binniyat. Terus wa innama likulli imri'in ma nawa. Cuman dijelaskan aja atau dihafalkan? Saya hafalin Bu. Oh. Berarti nanti semester kedua ini harus dihafalkan hadis yang sudah disampaikan Ustaz Abdul Rahman. Jadi, iya. Jadi di hadis pertama itu innamal a'malu binniyat. Bukunya sudah beli? Oh, udah itu. Oh, Arba'in Nawawi. Nanti saya belilah, insyaallah. Kemarin di kampus kita ngadakan khataman hadis Arba'in Nawawi. Saya beliin bukunya, saya beliin maksuratnya, saya jelaskan, tapi belum hafalan. Ya, sama kayak di majlis ini. Maka nanti saya belikan bukunya hadis Arba'in Nawawi, dibaca, dihafalkan. Syukur-syukur hadis pertama harus hafal. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu amal itu tergantung kepada niatnya. Kan harus niat ini. Tajdidun niyah. Belajar itu harus diniatkan, Bu. Belajar ini meluangkan waktunya, wah berat itu. Ini udah mulai aja nih taklim mingguan, masih liburan ini ya. Belum ke sana, belum ke sini. Tapi itulah kita bismillah niat untuk taklim mingguan, taklim pekanan, ngaji. Enggak lama-lama, paling 1 jam 2 jam ya. Bisa sudah. Maka diniatkan dengan baik-baik. Itu yang pertama, tajdidun niyah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu di dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi semuanya diniatkan. Harus berdasarkan niat. Niat lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka dapat pahala nanti. Langkah ibu ke sini ke rumah Haji Ramayuli dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti malaikat para mencatatnya. Setiap ayat yang kita baca itu bernilai 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Jadi man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wa likulli hasanatin asyru amsalnya. Jadi 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Belum lagi posisi kita, majlis kita ini khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi sebaik-baik kelompok itu adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar. Barang siapa yang belajar dan mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Mungkin nanti kapan-kapan ditulis itu supaya menjadi semangat juga.
Jadi al ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Jadi ilmu itu bagaikan apa Pak Jo? Buruan. Kalau kita berburu apa? Kudu diikat. Ya. Begitu juga ilmu. Ilmu itu bagaikan buruan. Hari ini diterangin, iya betul dia hafal. Ingat, besok, lusa, minggu depan ditanya pelajaran yang lalu apa, ayat berapa, surat apa, lupa lagi. Gara-gara nggak ditulis. Wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu ikatannya apa? Tulisan. Ya. Al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Maka ikatlah buruan kamu itu, ilmu itu dengan tulisan. Nah, makanya nanti disediain Pak Haji Rama pulpen sama buku tulis. Ya. Serain atu-atu. Ini paling cuma 1 pak aja Pak Haji. Ya. Supaya ada yang nyantol di kepala iya, di dalam hati juga iya, di tulisan juga iya. Jadi bermanfaat. Oh, ini kenangan masa lalu ini Pak Haji Ramayuli di hari ini. Jadi pelajaran-pelajaran yang kemarin coba ditanya satu-satu. Lupa lagi. Gara-gara tidak ditulis. Maka betul kata ulama, al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Tulis. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Jadi seperti itu. Jadi pasang niat baik-baik lillahi subhanahu wa ta'ala. Belajar kembali taklim kita mulai kembali. Ya, mudah-mudahan dengan perjalanan yang masih muda ini bisa memberikan keberkahan di antara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tetap menjaga semangat. Butuh semangat. Maka kata Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai para pegiat pelajar ataupun para pencari ilmu, kamu tidak akan mendapatkan sebuah ilmu kecuali dengan beberapa syarat. Nah, di antaranya apa? Al ilmu. Ya. Jadi akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha bi bayani. Dzakaun wa hirsun wa ijtihad. Ya. Harus jernih. Ya. Dzakaun wa hirsun, semangat. Kalau nggak semangat bagaimana? Malas-malesan. Berangkat ke sini aja malas-malesan, gimana mau baca Al-Qur'an? Nah, itu. Wa hirsun. Dzakaun wa hirsun wa ijtihad. Maka harus semangat. Di situ salah satunya, ya, semangat al-mujahadah dalam menuntut ilmu. Ini kan kita taklim, ya, mingguan tentang Quran. Nanti malam Jumat setelah baca Yasin, baca dan sebagainya, Ustaz Abdurrahman menyampaikan tentang hadis. Sudah masuk ke hadis berapa? 11. Ya, berarti hafal itu. Jadi 1 sampai 10 sudah hafal itu hadisnya. Apaan? Ya. Ya, makanya disiapkan. Ya. Pertama niat, yang kedua ijtihad. Mujahadah. Ya, harus mujahadah. Ya, harus mujahadah, Bu. Diluangkan waktunya. Ya, sesibuk apapun, ya usikum wa iyya ya nafsi, berusaha untuk bisa meluangkan waktunya. Ya, kalau dihitung-hitung sibuk ya sibuk semua. Ya, ada aja dikerjain. Tetapi untuk meluangkan waktunya beribadah melalui menuntut ilmu ini, maka itu perlu mujahadah. Ya. Saya sempat ngajar tentang taklimul muta'alim. Nah, itu mungkin nanti bisa juga ke depannya kita akan kaji tentang kitab taklimul muta'alim. Jadi bagaimana belajar itu harus ikhlas sunniyah, harus betul-betul liwajhillahi ta'ala, ya, harus ikhlas betul-betul liwajhillahi ta'ala.
Maka al-mujahadah ini dibutuhkan dalam mencari ilmu, dalam memulai sebuah taklim ini. Ya, kemarin kita sempat terjeda dengan bulan suci Ramadan, sudah digembleng dengan nilai-nilai Ramadan, masuk bulan Syawal. Tiap-tiap taklim sudah mulai. Yang sebelum pada tawakufan, pada berhenti sementara. Maka kita juga begitu. Ya, ditajdid lagi niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ad-du'a wal istiqamah. Berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Jadi apapun yang kita pelajari ini betul-betul mudah-mudahan bermanfaat. Itu menjadi jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin dunia maka harus melalui dengan ilmu. Siapa orang ingin masuk surga urusan akhiratnya beres maka dengan ilmu. Barang siapa yang keinginannya dua-duanya lancar beres semuanya harus dengan ilmu. Jadi agama kita tidak menginginkan umatnya menjadi orang bodoh. Harus pandai, harus punya ilmu. Bagaimana kita memahami tentang nilai-nilai ajaran Islam kalau tanpa ilmu? Coba kalau nggak ngaji, bisa ibu baca Quran? Coba kalau nggak ngaji, semangat ibu dalam ibadah? Nggak juga, ya nggak semangat. Lewat-lewat aja. Seruan-seruan kebaikan lewat-lewat aja. Hidupnya hampa begitu saja, tanpa diisi dengan nilai-nilai ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting belajar itu. Ya, ini pun sedikit saja daripada ilmu-ilmu Allah yang kita pahami. Ya kan? Baru ilmu Quran, baru ilmu bacaannya saja, belum lagi yang lain. Hadisnya belum, fikihnya belum, tasawufnya belum, apalagi yang belum. Banyak. Ya, banyak sekali. Fikih belum dibahas, akidah belum dibahas, ya kan? Nanti orang-orang yang menyimpang ikut-ikut aja. Ya. Oh ada Quran lagi selain dari Quran, ikut. Oh ini pro LGBT, ikut. Oh ini kezaliman, dah ikut. Karena apa? Tanpa didasari dengan ilmu syariahnya. Bahaya. Nah, maka penting ilmu agama itu harus kita pelajari sebagai pelita untuk mengaruhi kehidupan kita. Ya. Maka talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim ataupun muslimah. Jadi itu. Ya. Maka harus kita barengi dengan doa. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat. Ini pelajaran yang kita pelajari. Ya. Kemudian istiqomah. Istiqomah yang berat kadang-kadang. Maka di sebuah kalimat al-istiqomah khairum min alfi karomah. Pernah dengar itu? Ya, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karena posisi istiqomah itu berat. Hari ini iya ngaji kita, besok-besok, aduh berat nih tarikannya nih. Ya, itu kadang-kadang setannya ada aja. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada sosok manusia, ada sosok jin. Ya, yang pengaruh kita. Udah nanti kalau ngaji mulu jadi pinter nanti. Udah sini aja dulu, bolos aja dulu sama Pak Haji Rama. Maka para jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala harus diingat kembali tajdid dunia lillahi subhanahu wa taala. Ya, berawal kita ngaji ini niatnya karena untuk Allah Subhanahu wa taala, memperdalam lagi ya dalam majlis ilmu. Majlis ilmu itu adalah raudhah min riyadil jannah. Jadi daripada taman-taman surga. Insyaallah. Maka orang yang berhadir dalam sebuah majlis ilmu itu Masya Allah fadilahnya. Maka orang-orang yang beriman kemudian dia
memiliki ilmu ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda. Jadi orang yang alim sama orang yang enggak alim, jadi lawan katanya alim adalah jahil. Adamul ma'rifah. Kalau alim berarti wujudul ma'rifah. Dia tahu. Ya. Was'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang-orang yang mengetahui. Maka harus diperkuat. Tajdi dunia, kemudian apa? Mujahadah. Terus yang ketiga, doa, yang keempat al-istiqamah. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bismillah, niat untuk belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan setelah ini, maka tetap semangat untuk kita mengaji setiap minggunya ya. Malam Jumat juga iya, ini sebagai bekal kita dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari ya. Bertambah saudara lagi, bertambah teman lagi, teman ngobrol lagi dan sebagainya. Bisa berdiskusi satu sama lain. Maka betul-betul kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali daripada taklim mingguan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan ridhonya, berikan keberkahan buat kita semuanya. Dengan berkah ilmu ini, dengan berkah kita berhadir dalam majelis ini, menjadi sebagai hasanat kita, kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari kita mulai dengan baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.